Halo. Selamat sore. Sore. Uga Restu Julian. Formal banget, Yos. Hah? Formal Nggak banget. bisa. Bro. Pakai nama lengkap ya? Hah? Nama lengkap. Nanti gue tulisin lengkap dong. Oh, iya. Mau ditulisnya apa? Uganteng. Uga. Nickname nggak dipakai juga, orang nggak bisa search. Tapi kayaknya zaman gue kenal lo pertama, nickname itu ya, Uganteng ya. Banyak ya, ganti-ganti. Uganteng, Ugalau, Ugambreng. Bokap gue tuh yang ngasih nama Ugambreng, bokap gue. Serius, kenapa? Akun Twitter kamu ganti aja jadi Ugambreng. Kan gue sering ganti-ganti. Dari ya udah akhirnya waktu itu gue pakai juga tuh Ugambreng. Nggak tahu kenapa. Dia ini anak orangnya gergetan nama anaknya. Nggak tahu. Pemerhati. Kayaknya gitu. belum ada nih yang nickname ini nih. Bokap lo itu apa namanya? Punya akun medsos juga. Punya. Waktu itu zaman apa ya? Waktu Twitter itu, zaman Twitter. Zaman Twitter ya. Jangan-jangan lo yang ngajarin Twitter beliau lagi? Pastinya lah, pastinya. Lo diajarin sama dia? Oh enggak. Gitu. Terus kita lagi di kandang Uga. Di kandang. Banyak perabotan. Welcome to my cribs. Kripsnya banyak dong. Crib. Oke. Welcome to my room. Welcome to my room. Di situ ada yang dijual nggak nih, Kak? Ada efek. Nih salah satunya efek gitar kalau mau jual. Ini delay apa nih? Reverb. Yang lain banyak lah. Oke. Kalau pura-puranya yang belum kenal nih ya. Oke. Kalau lo kenal sama orang, lo tanya kesibukannya di bidang apa? Gue. Wah, susah ya. Karena gue nggak tahu gue sibuk apa enggak. Tapi kalau sehari-hari gitu ya, gue sehari kerjanya di agensi gitu. Terus selain itu agensi komunikasi ya? Ya kira-kira seperti itulah ya. Bukan agensi talent. Bukan. Kayak Benny contoh. Bukan. Oke. Selain itu ya baru di waktu luang gue bikin musik lah. Gitu. Sama dibikin konten lah. Buat atas nama pribadi ya? Iya, bukan golongan, atas nama pribadi. Oke. Golongan. Ya, yang mana salah satunya yang berjudul Gue Baru Tahu. Nah, iya betul. Sangat terkenal sekali ya. Emang iya? Perasaan baru. Di kalangan tertentu. Oh iya. Iya. Sangat terkenal di kalangannya. Kalau ngantor sebagai apa? Gue head of OB. Serius loh? Berapa banyak anak buahnya? Nggak ada, gue nggak ada anak buah. Head of OB. Sendirian ya? Parah. Kalau tapi lu sendiri pernah klaim bahwa lu manusia sejuta band nih? Itu sebenarnya bukan dari gue. Bukan dari gue. Itu drummer pelacur, itu bukan dari gue. Drummer pelacur, oke. Apa lagi? Iya, dulu ada masa-masanya apa ya, sebenarnya mungkin ini kali ya Yos ya, apa namanya, gue pengen tahu psikologis orang. Oke. Jadi makanya gue dulu tuh suka join ke banyak band, terus bikin banyak band, atau lebih tepatnya karakteristik orang-orang gitu loh. Maksudnya? Jadi ketika suatu hari nanti gue bikin project atau ini, gue tahu mana yang gue cari gitu. Orang-orang seperti apakah yang akan gue cari gitu. Jadi lo talent scouting gitu? Bukan talent scouting sih, kayak lebih menemukan bandmate yang ideal aja buat gue nanti gimana. Makanya gue ikutan satu band lain, kayak tahu orang, oh dia gini, karakternya kayak gini gitu. Kayak gitu. Yang menurut gue nanti kayaknya kalau nanti gue kayak nggak cocok nih kayak gini, kayak gitu. Atau gue cocok nih kayak gitu. Seneng ya? Seneng ya? Seneng begitu? Dulu iya, sekarang enggak. Maksudnya senang begitu, senang yang mana? Iya, seneng banyak band gitu. Ya karena itu kan juga ketemu banyak orang juga ya. Kadang kan ada yang baru lo kenal juga, terus lo dapet ya nggak ada salahnya kan banyak teman. Benar. Oke. Kalau band
Sekarang juga masih banyak band kayaknya lebih dari 10, enggak? Enggak sih. Sebenarnya kalau band gimana bilangnya? Garpu gulung. Ini project sama Unggul. Unggul ya. Oke. Ini jadi waktu ini bikin split EP sebenarnya. Split TV. Split EP waktu itu bikin musikalisasi puisi. Jadi gua 5 lagu, Unggul 5 lagu kalau nggak salah tuh. Itu tuh project pertama kita. Terus habis itu kalau mau Unggul ada Off Loss waktu pandemi. Oke. Itu sama Libi. Ya. Itu juga bukan band manggung. Jadi lewat WA aja ngirim, misalnya Unggul, nih gue ada gini nih, piano gini, kirim, nanti yang lain ngisi. Dan itu di luar ekspektasi dia gitu. Maksudnya jadi dia nggak tahu kita ngisinya kan gimana. Pas balik suka kaget sendiri pokoknya kita. Gue juga gitu kalau gue ada lagu, gue lagunya gini nih, gue kasih ke mereka. Pas balik, oh kok ternyata bisa gini ya lagunya. Kalau di gue soalnya, oh ini kayaknya isiannya bakal gini nih, gitu kan. Iya. Enaknya gitu sih. Ajaib. Terus lo puas dengan hasilnya? Sama Off Loss puas gue. Iya. Soalnya tuh kayak eksperimen gitu. Waktu itu sempat jual kaset juga ya? Iya, jual kaset. Waktu Record Store Day tahun berapa ya? Lupa. 2022 kali ya? Iya mungkin ya. 21 apa Lupa 22. juga gue. Udah lama itu. Bikin berapa tuh? Bikin 100 nih. 100 kaset? Kayaknya. Lupa gue. Mungkin hanya Unggul atau Libi deh. Lebihannya lumayan buat bayar listrik. Hah? Laba. Kayaknya masih ada sisanya. Oh ya, baik. Itu deh. Dijual di Tokopedia-nya Uga. Kalau terus ada band apa yang Brew Barrymore. Itu juga band pandemi juga sebenarnya. Band pandemi ya? Iya. Brew Barrymore. Brew Barrymore. Brew Barrymore tuh bareng Nori sama Ardi Smith. Nori tuh gitarisnya Sweaters. Ardi Smith itu yang Ardi Smith ulama dulu itu ya? bukan. Ardi Smith dulu pernah bandnya namanya For People at the Pool sama Stereomantic bareng gue dulu. Oke. Nori juga pernah bantuin di Dying Sirens dulu sama gue. Iya. Bikin bertiga sama biasanya, tapi ini lebih banyak gue lagunya sih. Jadi gue kasih mereka, terus mereka ngisi gitu. Gitu sih. Ngisi apa? Ngisi bass dan gitar. Mereka? Lo ngisi apa? Selain itu. Vokal gue. Vokal, gitar, ada keyboard juga gitu. Drum. Kalau ngisi take drum di rumah ini? Kalau itu gue pakai dari Logic. Dari Logic? Iya, gue malas mixing. Karena lo anaknya logis. Logic will break your heart. Iya. Kalau katanya siapa tuh? The Steels sih. Siapa sih? Tahu nggak sih tuh? Tahu nggak tuh? Oh ya udah, lupakan. Iya. Kenapa sih lo main drum sih? Gak. Dulu tuh waktu gua SD, gua masih main dampu tuh SD. Waktu SD gue bisa main drum, tapi gua ngelihat di video apa VHS dulu ya? Iya, VHS atau beta ya? Iya. Tommy. Oh, oke. Tommy main drum. Dia kayak, wah ini asik banget ya kalau main kayak gini gitu. Terus akhirnya gue minta sama orang tua gue, minta les drum. Nah, waktu itu lagunya apa inget gak? Motley Crue kan? Iya, Home Sweet Home apa ya? Home Sweet Home. Video klip sih waktu itu, video klip. Oke. Itu, terus gue minta sama bokap nyokap gue tuh, mau les. Alhamdulillah nggak dikasih. Kata mereka, les gitar aja deh gitu. Terus gue bilang, enggak, les gitar kakak gue aja, ntar gue belajar dari dia aja, gue les drum aja. Gitu, akhirnya udah lama. Kakak lo jadinya main les gitar, enggak? Enggak juga. Gara-gara saran lo. Terus udah lama dikasih, tapi nggak ada drum. Oke, dapat lesnya tapi nggak ada. Iya, ya, jadi akhirnya dulu ya pakai di sofa, ditaruh buku-buku gitulah buat itu.
birthplace apa sih Iya, buat nanda ini apa gitu. Ya udah, sampai akhirnya tuh gue dapet drum SMP baru. Cuma itu juga second ya. Mereknya gue masih inget tuh, Eikosa Percussion. Nah itu sekarang udah nggak ada nih. Oke. Akrilik gitu. Oke. Akrilik, oke. Iya itu. Ada fotonya nggak? Oh, udah nggak ada, udah lama banget. Lama, udah nggak ada tuh. Oke. Terus sampai sekarang main drum terus tapi? Iya, karena gue merasa itu yang gue paling bisa. Gue nggak menyebut gue jago ya. Karena gue kayak kemarin juga main drum kayak udah gue capek ya. Skillnya juga gitu doang. Oh iya, beberapa bulan lalu lo dan salah satu band lo yang cukup ternama itu, Common Lennon. Oh iya, reuni ya, kita reuni di Pesta Pora. Jadi kebetulan si Ucup mau membawa pulang Sulung dan Bin ya, Sulung yang main bass dan Bin yang nyanyi. Sulung kan di Amerika, Bin di Belanda. Negeri Belanda. Ya, dibawa pulang buat reunian. Seru banget sih. Kenapa seru? Udah berapa belas tahun nggak ketemu. Nggak ketemu ya Pak, ya ketemu paling di sosmed ya, sosmed. Sama udah beberapa tahun nggak dalam satu ruangan yang sama gitu. Masih ada apa istilahnya getaran-getaran antara teman-teman itu. Ya ada ya, buktinya ya lo lihat sendiri nggak? Lo nggak lihat ya? Oh lo nggak lihat ya? Lihat dikit. Lihat pas latihan. Iya pas latihan. Ya masih emang gitu-gitu aja. Ya gue juga nggak bilang kemonan kami itu bagus ya maksudnya, tapi emang apa adanya gitu loh. Oke. Kayak gitu. Ngomongin Common Lennon, mereka kalian ya. Kalian punya ada lagu-lagu yang belum dirilis nggak sih? Lagu yang belum dirilis tuh ada, tapi gue nggak tahu akan dirilis apa enggak ya. Ya lihat aja nanti ya. Lihat apa? Lihat gimana nanti aja nih, ada yang mau ngerilis apa enggak, terus apakah anak-anak mau apa enggak, terus kalau dirilis sekarang tuh gimana. Kalau berarti lu seneng ngeband ya? Seneng ngeband sampai akhir hayat? Ya mungkin ya, karena ya kemana-mana juga pelariannya tetap ke situ. Iya makanya kalau tahu-tahu udah punya produk baru aja dari rilis lagu gitu. Meskipun emang aimnya bukan buat ngetop ya, guys ya. Iya, karena udah ngetop dulu. Enggak. Gitu enggak. Maksud gue bikinnya tuh lebih buat kayak dokumentasi karya aja, gitu. Jadi kayak bisa gue lihat lagi atau nanti gue kenang, oh ternyata gue pernah bikin gini gitu. Meskipun orang juga belum tentu dengerin. Gitu. Itu lebih ke buat kepuasan gue sendiri sih. Tapi lumayan juga pernah jadi apa istilahnya lagu latar iklan ya. Yang mana? Latar iklan apa tuh dulu? Produk minyak apa? Oil lah. Oh, The Dying Sirens. Iya. Dying Sirens yang bikinan lo bukan? Iya, soalnya tadi ngomongin Common Lennon. Oh iya. Iya, The Dying Sirens pernah. Jadi sebenarnya itu emang mereka minta bikinin lagu gitu. Dan itu kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut, jadi ada 2 lagu tuh. Sama ada produknya oil minyak pelumas. Iya, minyak pelumas ya. Oke. Gitu. Oh, kalau ngomongin Dying Sirens juga kayaknya udah. Kalau gue dengar dari lu sih, ini diundang DC ya, apa sih? Oh iya. Channel DC bener nggak ya? Iya. Itu udah tayang belum ya? Udah ya? Udah tayang, baru tayang. Nanti saksikan di YouTube ya. Ya di YouTube-nya DC ya. Itu juga agak ajaib sih. Apa tuh? Jadi itu kan acaranya DC shout out ya. Jadi shout out itu di mana ada satu artis shout out artis baru gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu gua mempromosikan gitu. Iya. Waktu itu The Dying Sirens sama Lomba Sihir. Nah, Lomba Sihir ini shout out The Dying Sirens. Terus mereka bilang, ini kok kita shout out abang-abangan skena gitu ya. Dulu ini juga ngaco nih DC. Udah band lama
diiniin. Cuma nggak apa-apa lah, udah lama nggak ada kabar. Iya, nyanyi. Waktu itu main bersama siapa aja? Bertiga sama Dendi sama Prongki. Dendi tuh main gitar, Prongki main bass. Oke, lu main drum. Gua yang kemarin nyanyi sambil main tamborin. Oke. Iya. Iya, jadi The Dying Sirens itu kan sekarang nyebutnya kolektif musical project gitu. Oh. jadi sebenarnya siapa aja bisa ikutan gitu, bantuin gitu. Jadi jangan kaget ketika nanti orang-orangnya tuh beda-beda terus. Ya itu tergantung kesibukan masing-masing juga. Cuma yang paling konsisten sampai sekarang ya gue, Prongki sama Dendi sih. Ketiga itu. Ya bahkan kalau dulu kan itu dari gue sendiri, terus untuk band terus sampai sekarang. Yang kemarin-kemarin pun ada rilisan kita yang nyanyi Prongki gitu. Oke, judulnya apa? Judulnya The Sun and Daylight, yaitu The Sun and Daylight. Dan itu yang main drum ada Mas Dani Satrio, sama main bass ada Ari namanya. Gitu. Terus itu apa namanya? Format itu dirilis dalam satu lagu doang apa? Ada satu lagu doang. Jadi sebenarnya lagu itu lagu-lagunya Prongki yang udah direkam, terus dirilis atas sama The Dying Sirens gitu. Gitu. Iya, gue lebih kayak jadi kayak mau apa ya? Kayak nganggapnya kayak paguyuban sih. Paguyuban. Ya, gue ngelukapnya ke ini sih, lebih kayak ke broken social scene. Oke. Gitu. Jadi kayaknya semuanya tuh bisa berkontribusi, bisa gantian main alatnya segala macem gitu. Udah. Tapi ini fluid. guyup social scene. Broken dong. Iya enggak, iya. Unbroken social scene. Kalau unbroken tuh kayak bakal broken gitu. Non-broken. Lu pernah ini juga ya main sama Nonaria ya? Nama Nonaria. Siren Seria apa? Oh iya, jadi waktu itu tuh mau ada acara launching puisinya Anya, teman kita ya. Iya, Anya Rompas. Iya, itu bukunya tuh Kota Ini Kembang Api ya? Kota Ini Kembang Api. Nah, terus gue ngajak 2 personil Nonaria waktu itu, si siapa? Messi. Penyanyi. Nanin, enggak. Pemain keyboard. Yasinta sama Nanin. Buat pemain keyboard. Ya, ikutan buat ngisi di situ. Nah, gue sama Dendi ngajakin, jadi ada puisinya Anya sama ada puisi gue, bawain gitu. Akhirnya ya itu ya kayak one time collaboration sih, makanya gue kasih nama Siren Seria. Abis itu ya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Rilis lagu tuh ya? Itu live waktu di itunya Anya sebenarnya. Kan gue rekam tuh. Direkam ya? Ya, gue rekam. Lu suka ngulik-ngulik apa namanya? Audio apps juga ya? Kalau ada waktu. Itu waktunya banyak juga. Ya kalau disempet-sempetin sih ada. Iya. Dengar-dengar juga lo ada kabar burung ya? Lo bikin musik menjurus koplo gitu. Iya. Iya. Ini antara rahasia nggak rahasia sih. Jadi gue bikin kayak alter ego gitu, seorang DJ yang DJ koplo gitu. Iya. Gitu. Yang namanya adalah biar udah nggak rahasia lagi. Iya. Nah, cari aja lah. Oke. Kenapa lu bikin itu? Iseng sih, maksudnya gue belum pernah di situ gitu. Gitu. Dan gue juga bikinnya pakai AI gitu. Jadi kayak bisa nggak ya gue bikin kayak gini gitu. Cuma ya sebenarnya kan kalau pakai AI juga nggak mentang-mentang pakai AI semua jadi gampang, nggak juga gitu. Itu kayak lo ada berapa kali tektokan lah gitu ya. Yang karena nggak pertama kali nyoba belum tentu hasilnya udah kayak lo mau gitu. Jadi kayak lo harus trial and error juga gitu. Ya udah, jadi akhirnya jadilah project itu. Gitu. Vokalnya dari AI-nya berarti? Semuanya dari AI. Oke, jadi lu nggak pakai. Jadi liriknya aja dari gua. Lirik, ya. Liriknya dari gua. Entry-nya lirik aja. Iya.
Gitu. Kalau menurut lo AI dalam 10 tahun ke depan Aduh, gimana? 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 Ya makin berkembang tentunya. Jangan kan 10 tahun, sekarang aja udah cepat banget ininya. Manusianya gimana? Manusianya itu yang harus keep up ya, maksud gue dalam hal gimana cara makainya. Cara makai tuh kayak ini juga ya, kayak do's and don'ts gitu loh. Jadi kayak lo tahu batasannya nih, makanya ini buat apa, dan apakah ini akan berguna atau nanti akan malah menyakiti orang lain gitulah kira-kira. Misalnya gimana kalau dia menyakiti orang lain nih, contoh Ya kayak sekarang kan yang tanpa ya. ada yang kayak tersakiti sebenarnya, kayak jadi ada katanya ada platform AI yang sebenarnya dia tuh data-data ini ya, buat yang feedingnya itu dari musisi-musisi gitu. Spesifik gitu. Iya, nah itu kan itu menyakiti. Kalau tapi di sini sih dia disu. Nah ini menyakiti labelnya. Gue nggak tahu apakah menyakiti musisinya juga ya, karena kan sebenarnya kalau labelnya ya. Iya, kalau vokalnya kan suaranya kan punya penyanyinya, bukan punya labelnya ya. Kalau lagunya iya kan. Iya. Jadi harusnya kan yang ngesu tuh si musisinya gitu, bukan labelnya. Iya, kalau AI kan misalnya ada nih lirik ini, lu masukin entry lirik, terus cari vokalisnya mirip apa ya kan. Iya, Dikasih namanya plesetan. Iya. Rob Stewart misalnya. Iya. Ya gitu. Ya kalau berguna ya bisa, ya kalau sekarang buat sehari-hari kan berguna sebenarnya, buat kayak lo dia sebagai partner lo brainstorming gitu ya, buat apapun gitu ya. Buat bikin deck ya, buat nyari tahu di file ini ada apa atau bantuin apa gitu kan, berguna banget. Dan itu kan sebenarnya kayak mempercepat flow lo dalam melakukan sesuatu gitu loh. Yang harusnya mungkin kita udah nggak usah mikirin lagi nih, ini udah bagian AI aja gitu, kita yang lainnya ada satu step yang udah kita nggak perlu iniin gitu jadinya gitu. Lu menjelaskan halnya cukup beruntun ya. Oh iya, kayak dosen. Lu dosen nih. Aja kayak beloknya baru. Jadi lu merambah bener dosen ya. Iya baru udah berapa bulan? Yes. Kalau guru cuma nggak di sini sih, maksudnya kalau guru tuh lebih ke musik ya. Gue tuh kayak guru musik teknis gitu ya. Iya, gue ngajarin drum tuh ada beberapa dulu dari bahkan dari gue SMA, gue udah ngajarin orang. Iya. Mereka datang ke rumah lo gitu apa lu? Enggak, jadi kalau waktu SMA itu jadi dulu tuh gue kan punya band, terus ada kelas gue tuh ada band cewek semua nih. Nah terus dulu basis. Terkenal ya bandnya? Enggak terkenal. Bukan yang hip hop itu? Bukan. Okay. Basis gue, kita ajarin nih cewek-cewek semua nih. Yaudah ayo. Ya udah akhirnya tuh ngajarin band itu. Jadi kita ngajarin di waktu itu. Sekalian kenal-kenalan adik kelas ya? Ya, di rumah. Iya. Di rumah, ngajarin di rumah. Ya udah dari situ, terus habis itu ada juga yang private juga. Yang private tuh ada yang kalau misalnya dia punya drum, gue datang ke rumahnya. Apa enggak kita nyewa studio kayak gitu. Oke. Nah kalau yang ini lebih ke beda nih, bukan musik nih soalnya. Apaan emang? Jadi ini kayak gue ngajarin creative content writing. Gitu. Oke. Itu juga jadi ada Aryo Tamat. Teman gue dia minta CV gue, terus ternyata dikasih ke tempat ini. Terus sebutin ya, sebutin nggak ya? Sebutin aja. Terserah. Sebutin aja ya. Di SAE, terus habis itu gue diajak ngobrol. Gue bahkan nggak tahu maksudnya ini tuh buat ngajar apa gitu. Ternyata buat ngajar ini creative content writing gitu. Gue tanya sebelumnya udah ada belum ada gitu. Oh jadi ya program baru gitu ya? Iya, jadi gue yang pertama ngajar ini. Kuliah ya? Iya, gitulah.
Cuma kalau runut tuh kayaknya nggak harus jadi dosen juga sih. Iya. Dari pengalaman lo sebagai dosen, lesson learn so far apa? Ya mungkin kalau tiap orang beda-beda ya, karena tergantung dia ngajarnya ke siapa juga kan. Kalau Iya. kalau yang gue ini karena gue senang dan suka berbagi sama murid-murid gue juga, karena mereka juga terlihat antusias juga gitu. Dan mungkin menganggap apa yang gue ajarkan bisa ngebantu di ininya mereka gitu, Di apa? di fieldnya mereka nanti gitu. Oh, ini sifatnya apa ya, mahasiswa apa peserta kursus sih? Mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Diploma 1 apa ya? Karena udah nggak ngerti lagi. D4 kan. D4 ya? Iya. Jurusan apa? Ini di kayak apa ya, entertainment gitu. Oh, bisnis manajemen ya? Ya, musik dan film. Bisnisnya di bisnisnya Oke. gitu. Dunia entertain. Ya. Dunia entertaining. Kalau dari apa namanya, bikin musik, nggak lo ajarin ke mahasiswa lo? Enggak, karena gue nggak bisa juga. Mungkin mereka justru lebih jago, karena mereka juga ada beberapa yang ngeband, ada juga yang di label gitu ya. Mereka pasti udah lebih tahu dari gue. Justru kadang gue juga nanya tentang kayak sekarang gimana sih gitu situasinya. Iya. Skena musik ya? Iya. Skena musik sekarang. Kalau dari lo kan termasuk pelaku skena 3 zaman nih, 3 zaman gitu ya. Kayak Benyamin Esa ya kayak, dua setengah deh. Perbedaan skena jadul, ya. Ketika lo mulai, ketika ya lo awal perngebenan gitu sampai sekarang, apa sih bedanya? Bedanya kalau sekarang gue udah jarang datang-datang ya ke acara-acara ya. Iya. Usia kayaknya. Iya, selain usia itu kayak dinamikanya lah atau Dinamikanya apa ya? Kelihatan nggak? Kalau sekarang tuh udah makin, di satu sisi lo makin gampang buat produksi ya. Iya, dimanapun saya bisa. dulu ada home studio, sekarang Ya, semua orang home studio gitu ya. ya kalau dulu mungkin lo mau nyari studio dulu buat lo ngerekam gitu kan. Kalau sekarang udah dimanapun bisa gitu ya. Dan kalau lo mau belajar juga lo bisa gitu loh, bisa sendiri ngelakuin sendiri, dari mulai produksinya sampai lo upload, lo udah bisa sendiri gitu. Cuma ya apa ya? Di satu sisi juga sekarang tuh banyak banget, bukan saingan sebenarnya, tapi banyak banget melakukan hal yang sama. Jadi lo harus bisa, kalau emang tujuan lo situ, lo bisa pay attention supaya orang dengerin musik lo tuh gimana gitu, lo harus ada kayak gitunya. Kalau nggak akan dilihat atau didengar sama orang. Karena karya yang serupa lebih banyak lagi gitu ya. Banyak faktor ya, kayak misalnya pace orang dengerin musik kan sekarang cepet ya. Maksudnya ngapa-ngapain juga ya, kayak lo kalau buka handphone scrolling sosmed, ada yang nggak suka kan lo langsung scroll ya. Nah, itu kan sama kayak apa sih, retention. Iya, lo dengerin musik nih, lo kayak harus kayak istilahnya beberapa detik pertama lo harus bisa grab attention-nya orang-orang buat stay dengerin lo gitu. Kalau nggak dia akan apa namanya? Cabut. Ya apa nggak akan shuffle pindah yang lain gitu ya. Dan itu juga kan kayak sekarang makanya jarang mungkin ngeluarin album ya, karena itu kan. Satu aja nih, ini susah nih. Gimana lo satu album nih yang dengerin yang lainnya gimana gitu. Tapi itu nggak berlaku buat The Cure. The Cure kayak bodo amat nih orang mau, sekarang mau cepet-cepet ya, mau hooknya di depan segala macam. Dia udah bodoh, intronya panjang. Tapi kan The Cure Orlam. Iya, maksud gue apa namanya? Kalau The Cure Orlam kan yang baru-baru kan sebenarnya nggak tahu dia gitu loh. Harusnya kan nggak bisa nomor 1 ya, nggak segitunya gitu loh. Sekarang kan dia di Inggris sama di Amerika juga udah nomor 1 gitu albumnya. Oh gitu. Maksudnya teorinya yang tadi itu
nggak berlaku buat dia gitu. Iya, tentu aja setiap teori ada anomalinya. Iya, Iya. iya. Ya karena di musik juga ada anomalinya, ada satu faktor, yaitu faktor luck. Iya, Ketika lo ngelakuin satu yang sama, iya. ya hasilnya belum tentu ini gitu. Kalau misalnya band generasi yang lebih muda dari lo, yang lo suka apa sih emang? Band, Ya, band atau solo? Pelteras. Pelteras, Ya, lo pernah denger? namanya pernah dengar, tapi musiknya belum. Ini kayak apa ya? Kayak post punk gotik gitu. Oh gitu, Pelteras ya. Oke. Kebetulan gue kenal sama gitarisnya. Nah, shout out kepada Adam. Band lo keren, Dam. Adam. Band kita gue belum dengar. Keren. Ntar aku kasih Dan dengar. vokalnya sebenarnya cewek, tapi kayak cowok suaranya. Oh gitu. Oh, Iya. oke. Iya, Post punk. iya, post punk. Baik. Kalau yang band zaman dulu yang lo suka The Cure. The Cure. Apalagi ya? Smashing ya gue suka yang dulu. Kalau yang sekarang gue nggak suka. Kayak udah nggak masuk di gue. Smashing Pumpkins yang baru-baru. Terakhir yang lo suka album apa? Aduh, album apa ya? Machina. Kayaknya yang itu deh, yang apa? Zedgeist itu deh. Zedgeist yang Patung Liberty ya gitu. Oh, setelah Machina ya. Ya. Iya. Yang gue dengerin, gue nggak bilang suka sih. Oke, tapi Iya. yang lo suka kalau Machina suka nggak? Suka, Machina suka. Apa? Machina suka. Machina masih suka gue. Ya. Machina itu kan sebenarnya yang dari dia gratisin di internet kan. Kalau nggak salah ya. Iya, itu suka gue. Karena itu masih kayak apa ya? Campur aduk gitu kan, yang kayak dia dari seadanya juga ada di situ, kayak gitu-gitu kan kayaknya. Itu suka gue. Baiklah. Kalau misalnya ngomongin Uga lagi gitu ya, Uga lagi. The Dying Sirens nih. Itu seru. Yang gue tahu, yang gue inget ya, band lo tuh The Dying Sirens, Brew Dari More, of Loss. Ada lagi banyak ya. Ada Lagi bikin apa sekarang? Brass namanya. Tulisannya gimana? BRUSH. Oke. Tanda seru. Itu sebenarnya band, jadi gue ada ikutan di komunitas sepeda SMA gue, itu lintas angkatan. Nah di situ ada satu event kita ngeband bareng nih, terus akhirnya coba bikin lagu. Nah itu cuma baru satu lagu sih yang dirilis. Itu juga nggak tahu, bukan buat manggung. Gue jarang bikin yang buat manggung sebenarnya sekarang. Oh, oke. Iya. Kalau misalnya bukan lo, ini lagu lo, orang baru suruh dengerin lagu lo kasihnya lagunya apa? Orang baru. Dia belum kenal. Itu juga susah sih ya. Maksudnya kalau yang gue sendiri yang di Spotify itu musiknya pun aneh-aneh. Jadi gue bisa bikin yang kayak A, terus yang rilisan berikutnya kayak B gitu. Itu sih lebih sebenarnya pengen nunjukin kalau gue terserah gue mau bikin apa gitu sih kayak. Jadi gue bukan nge-branding yang kalau Uga tuh musiknya kayak gini, enggak gitu sih. Kayak gitu. Cuma kalau ya dengerin aja di Spotify, gue nggak tahu ya. Oh ya, ada masanya juga lo ini, waktu itu kita sering berpuisi-puisi bersama Bunga Matahari. Ya. Apa namanya? Otak Encer. Oh iya, tangannya tuh puisi perkusif ya. Iya. Itu berempat, gue, Aca, Iksan, sama almarhum Aan ya. Aan ini drummernya The Zik, Rest in Peace. Aan. Apa lagi? The Dying Sirens juga Aan, Iksan juga. Ini waktu itu si Aca ngajakin bikin. Kita bikin yuk pakai Jamie, pakai apa? Ya udah. Terus waktu itu gue nunjukin ada video live-nya Incubus. Di mana dia pakai itu. Wah, kita pakai tadi belum ini pakai djembe, terus begitu gue liatin gini aja, pakai djembe aja gitu ya. Terus akhirnya kita waktu itu patungan beli djembe itu ada 3. Oh gitu. Iya. 3 djembe. Terus speakernya yang nyebutnya speaker. Gua sama Aca gantian. Oh oke. Speaker tuh kayak yang rapnya. Ini rap. lebih kayak nge-rap atau baca puisi ya gitu. Jadi ketika vokalis lah ya. Iya, misalnya Aca yang baca puisi,
Gua main djembe juga jam 3. Kalau gue baca puisi, Aca main djembe gitu. Gak ada niatan reuni pengen denger lagi sih. Udah lupa. Sebenarnya kemarin Aca tuh sempet ngomongin gue, dia tuh ini bisa nggak ya? Coba kalau kayak bikin lagi, tapi versi otak encernya beda gitu. Nah itu udah gue kasih PR Aca. Jadi gue udah bikin musiknya, tapi dia belum ngisi-ngisi, belum sempet. Gue jadi inget tuh gue. Aca, bikin PR dong. Oh, mau dengerin, pengen dengerin. Penggemar. Gila. Iya. Kita tutup di Aca. Oh iya udah. Sampai jumpa di lain kesempatan.